Pemirsa, seorang pasien di Pandeglang, Banten terpaksa ditandu sejauh hampir 3 km dari rumah menuju puskesmas akibat akses jalan yang tidak bisa dilalui kendaraan. Sesampainya di puskesmas, pasien justru tidak mendapatkan perawatan karena pihak puskesmas tidak mampu mengobati penyakit pasien. Sebuah video viral saat seorang warga kampung Cirigi, Desa Simpang 3, Kecamatan Patia, Pandeglang, Banten, ditandu dengan menggunakan kain sarung menuju puskesmas. Secara bergantian, warga menandu pasien dengan jarak hingga 3 km. Pasien mengeluhkan sakit pada bagian pinggang dan kaki sehingga tidak bisa dibonceng dengan sepeda motor. Namun sulitnya akses jalan membuat mobil ambulans dan kendaraan roda 4 tidak bisa melintas. Menurut warga setempat, desa mereka tidak pernah ada pembangunan jalan, namun hanya pengerasan jalan. Seperti ini lihat aja, seperti jalan kaki juga susah gitu. Terus utamanya di sini kepentingan masyarakat itu sangat sulit, seperti istilahnya anak yang mau lahiran aja gitu kesulitan untuk membawa ke puskesmas itu. Sementara itu, pasien yang ditandu mengaku setelah sampai di puskesmas dirinya tidak diobati. Pihak puskesmas berkilah pasien harus dirujuk ke rumah sakit dengan Sejumlah berita viral meramaikan jagat maya hari ini, mulai dari pelaku kelitih tertangkap warga saat beraksi di kawasan Candi Borobudur, hingga seorang pria yang diklaim bisa memunculkan uang asli tanpa rekayasa. Selengkapnya di Viral hari ini. Sekelompok pelaku kelitih tertangkap warga saat beraksi di kawasan Candi Borobudur, Magelang, Jawa Tengah. Tanpa alasan, mereka nekat membacok warga hingga luka-luka. Warga yang geram lantas menghakimi belasan pelaku. Saat diperiksa, 4 diantaranya masih di bawah umur. Selanjutnya, para pelaku digelandang ke kantor polisi untuk diperiksa dan mempertanggungjawabkan perbuatan mereka. Diduga sakit, seorang penumpang kapal laut tiba-tiba tergeletak dan alami kejang-kejang dalam pelayaran. Ironisnya, tak seorang pun penumpang yang berada di dekatnya sudi menolong. Sejumlah penumpang bahkan membiarkan dan hanya menonton penumpang yang alami kejang-kejang ini. Aksi pria asal Parepare, Sulawesi Selatan ini viral di media sosial. Pria yang dikenal sebagai Haji Miliar ini diklaim bisa memunculkan uang asli tanpa rekayasa. Dengan melalui ritual tertentu, pria ini mampu memunculkan segepok uang dalam pecahan ratusan ribu dari balik piring. Video viral ini sontak mendapat reaksi beragam dari netizen. Diduga akibat muatan yang terlalu berat, truk mengangkut tebu ini terguling di pinggir jalan. Dalam unggahan akun Instagram Memo Medsos, peristiwa ini sempat membuat pengguna jalan yang lain panik. Insiden ini pun menuai kecaman dari warganet, terutama terkait kenekatan pengemudi membawa beban lebih dari kapasitas semestinya. Diduga berusaha menghindari razia, sebuah motor menabrak minibus yang dikendarai seorang personel TNI. Tabrakan diduga akibat pengendara motor tak bisa mengendalikan lajunya saat minibus mengerem mendadak, menghindari sejumlah motor yang tiba-tiba putar balik arah. Sempat terjadi adu argumen antara pengendara motor dan pengemudi minibus, yang keduanya sama-sama melanggar aturan menerobos jalur bus Transjakarta. Musisi Indonesia kembali dipercaya tampil di ajang musik bergengsi dunia. Kali ini, Weird Genius, grup musik EDM, dipercaya tampil di ajang musik Tomorrowland di Belgia. Uniknya, Weird Genius tampil dengan balutan seragam SMA bersama sejumlah musisi EDM papan atas dunia. Pencabutan izin operasional aksi cepat tanggap atau ACT oleh pemerintah menjadi langkah tegas dalam proses hukum yang sedang berjalan. Kasus penyelewengan di ACT telah menjadi pembelajaran bagi lembaga kemanusiaan lainnya. Dalam webinar bertema bagaimana monitoring pengumpulan dana masyarakat belajar dari kasus ACT, Partai Perindo berharap pencabutan izin hanya bersifat sementara. Nama lembaga ini dapat dipulihkan kembali setelah proses hukumnya selesai. Kalau proses penegakan hukumnya sudah tuntas, selesai sampai ke akar-akarnya, maka saya berharap dipulihkan lagi karena saya yakin lembaga ini masih bermanfaat buat masyarakat, ya, karena mereka juga sudah terbukti membantu banyak manusia di belahan
bumi lain, bukan hanya di Indonesia. Tidak dapat dipungkiri, kasus ACT telah membuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga amal menurun. Oleh sebab itu, Kementerian Sosial meminta agar lembaga filantropi mengembalikan kepercayaan masyarakat dengan mentaati aturan. Kemudian kalau yang mungkin yang diawasi kalau yang izinnya melalui Kemensos, saya kira perlu diperkuat lagi untuk regulasinya. Ini tadi disampaikan oleh Pak Yusuf, saya kira tepat, saya kira perlu ada regulasi lagi untuk pengawasan ini. Kasus yang menimpa ACT telah menjadi pembelajaran bagi lembaga kemanusiaan lainnya. Terkuaknya dugaan penyelewengan dana di ACT menjadi suatu bukti jika tidak ada kejahatan yang sempurna. Tim Liputan iNews melaporkan. Fenomena Citayam Fashion Week kembali menuai sorotan karena mulai menimbulkan kemacetan. Kami akan bahas lengkapnya usai jeda, tetaplah di iNews Sore.